Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Salim Nasution. Saya mahasiswa Penyuluhan Islam C semester 5. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang komponen, tahap, dan teknik hubungan konseling. Yang pertama itu ada komponen pokok konseling. Yang pertama ada hubungan. Hubungan yang dimaksud adalah hubungan antar konselor dengan klien dalam hubungan konseling. Konselor mengembangkan berbagai sikap seperti empati, hangat, terbuka, sehingga hubungan yang dibuat antara konselor dan klien dapat menjadi salah satu instrumen yang dapat membantu klien. Oleh karena itu, hubungan dalam konseling disebut sebagai helping relationship atau hubungan yang membantu. Yang kedua itu ada masalah. Masalah merupakan komponen penting dalam konseling. Berbagai teknik konseling yang dikemukakan oleh beberapa ahli pada dasarnya bertujuan untuk mendefinisikan, mengidentifikasi, dan menyelesaikan masalah yang dialami oleh klien. Yang ketiga ada tujuan. Tujuan konseling bervariasi sesuai dengan orientasi teoritis dan masalah klien. Beberapa teori menekankan pada perubahan kognisi dan pemahaman. Teori lainnya menekankan pada perubahan emosi dan perilaku, dan ada juga teori yang bertujuan mengembangkan pertumbuhan individu. Berbicara mengenai kondisi dalam konseling, maka terkait langsung dengan komponen-komponen yang berinteraksi dalam hubungan konseling dengan konselor. Yaitu ada konselor. Konselor adalah pengampu pelayanan ahli bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling sebagai sebuah profesi dideskripsikan dengan tampilnya konselor yang dapat memberi ketentraman, kenyamanan, dan harapan bagi klien. Untuk menjadi seorang konselor profesional, haruslah menampilkan sikap hangat, empati, jujur, menghargai, dan yang paling penting dapat dipercaya. Ada 3 pokok bahasan penting dalam mendiskusikan terhadap kualitas pribadi konselor, yakni pengetahuan, keterampilan, dan kepribadian. Dari ketiga hal tersebut, kepribadian merupakan hal yang paling penting meskipun yang lain juga tidak kalah pentingnya. Dan ketiganya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Seorang konselor tidak dapat membangun hubungan konseling jika tidak mengenal diri maupun konseli, tidak memahami maksud dan tujuan konseling, serta tidak menguasai proses konseling. Peran konselor sangat jelas bahwa ia hanya sebagai fasilitator yang membantu klien memahami keadaan misalnya dan menemukan pemecahan masalahnya. Konselor adalah seorang yang memiliki kualitas yang menyenangkan. Kualitas yang menyenangkan ini merupakan proses belajar yang terus-menerus untuk dapat memiliki pemahaman diri dan kreatif dalam mengekspresikan dirinya, memiliki kepribadian yang sehat, dan selalu berpikir positif. Karakteristik konselor menurut ahli yaitu pertama, konselor adalah seseorang yang pandai, memiliki kemampuan berbicara, dan memiliki kemampuan berpikir dan memecahkan masalah dengan memahami emosi. Ada konselor tertarik bekerja dengan banyak orang. Yang ketiga, konselor dapat mewujudkan penerimaan terhadap dirinya. Yang keempat, konselor memiliki komitmen, bernilai bahwa ia memahami dan mengenali, karena hal ini mempengaruhi perilaku dalam konselor dan perilaku secara keseluruhan dari si konselor tersebut. Yang kelima, konselor memiliki toleransi dan kemampuan memahami dengan tepat.
Dan yang terakhir, konselor cukup fleksibel untuk memahami dan macam perilaku manusia tanpa menunjukkan kekuasaan atau menekan si klien. Selanjutnya itu yang B ada klien. Klien adalah orang yang hadir kepada konselor dan kondisinya cemas, atau dalam konteks konseling, klien adalah subjek yang memiliki kekuatan, motivasi, memiliki kemauan untuk berubah, dan pelaku bagi perubahan dirinya. Jadi sekalipun klien itu adalah individu yang memperoleh bantuan, klien bukanlah objek atau individu yang pasif atau yang tidak memiliki kekuatan apa-apa. Kualitas klien memiliki peranan penting dalam mendukung hubungan maupun proses konseling yang kondusif. Kualitas dapat dilihat dari kesiapan klien untuk berubah. Konseling tidak bisa dimulai kalau orang tidak mengenali adanya kebutuhan. Konseling baru bisa dimulai kalau orang sudah siap untuk menerjunkan diri mereka sendiri ke dalam proses perubahan. Selain itu, bahasa nonverbal klien juga sangat penting. Klien tidak secara langsung mengemukakan sesuatu hal baik yang ia pikirkan atau ia rasakan kepada si konselor. Namun semua bisa diungkapkan dengan bahasa nonverbal klien, seperti raut wajah, intonasi bicara. Dengan demikian, konselor harus memahami dan mempertimbangkan gestur badan, kontak mata, ekspresi wajah, kualitas suara sebagai hal yang penting dalam komunikasi verbal pada proses hubungan konseling. Masuk ke materi selanjutnya, yaitu ada tahapan konseling. Pada dasarnya, konseling merupakan hubungan antara konselor dan klien yang sifatnya terbuka. Proses terbuka menekankan pada pengembangan hubungan dengan klien dan mengembangkan tindakan strategis yang efektif untuk memfasilitasi terjadinya sebuah perubahan. Untuk memfasilitasi terjadinya perubahan, maka proses konseling memiliki tahap-tahapan sistematis. Secara umum, proses konseling memiliki 4 tahap, yaitu yang pertama, membangun hubungan. Tujuan dari membangun hubungan dalam tahap pertama ini adalah agar klien dapat menjelaskan masalahnya, keprihatinan yang dimilikinya, kesusahan-susahannya, serta alasannya datang pada konselor. Sangat perlu membangun hubungan yang positif, melandaskan rasa percaya, keterbukaan, dan kejujuran berekspresi. Konselor harus menunjukkan bahwa dirinya dapat dipercaya dan kompeten, bahwa ia adalah seorang yang kompeten untuk membantu kliennya. Sasaran berikutnya adalah untuk menentukan sampai sejauh mana klien mengenali kebutuhannya untuk mendapatkan bantuan dan kesediaannya melakukan komitmen. Konseling tidak hasilnya tanpa ada kesediaan dan komitmen dari klien. Yang kedua, ada identifikasi dan penilaian masalah. Dalam tahap ini, konselor mendiskusikan dengan klien apa yang mereka ingin dapatkan dari proses konseling ini, terutama bila pengungkapan klien tentang masalahnya dilakukan secara samar-samar atau tidak terang-terangan. Didiskusikan sasaran spesifik dan tingkah laku apa yang ingin diubah. Intinya, dalam hal ini konselor melakukan eksplorasi dan melakukan diagnosis apa masalah dan hasil seperti apa yang diterapkan oleh si konselor. Yang ketiga, memfasilitasi perubahan klien. Dalam tahap ini, konselor mencari strategi dan intervensi yang dapat memudahkan terjadinya perubahan. Sasaran dan strategi terutama ditentukan oleh sifat masalah, gaya dan pendekatan konseling yang konselor anut, keinginan klien maupun gaya komunikasinya. Konselor dalam tahap ini memikirkan alternatif, melakukan evaluasi, dan kemungkinan konsekuensi ini dari berbagai alternatif
yang dilakukan oleh konselor tersebut. Rencana tindakan, hal ini tentunya bekerja dengan klien. Jadi konselor bukan tempat pembuat alternatif membuat keputusan, namun lebih kepada memfasilitasi, memberikan wacana-wacana baru bagi pemecahan masalah kliennya. Ada evaluasi dan terminasi. Dalam tahap ini, konselor bersama klien mengevaluasi terhadap hasil konseling yang telah dilakukan. Indikatornya adalah sampai sejauh mana sasaran tercapai, apakah proses konseling membantu klien atau tidak. Tahap ini ditutup dengan terminasi. Dalam terminasi, konselor bersama klien menyimpulkan semua kegiatan yang sudah dilalui dalam proses konseling. Selain itu, konselor dapat membuat kemungkinan tindak lanjut terjadinya proses konseling kembali ataupun memberikan kemungkinan referral pada pihak lain yang lebih ahli yang berkaitan dengan masalah ini. Selanjutnya kita masuk ke materi yang terakhir, yakni teknik membangun hubungan konseling. Yang pertama itu menciptakan hubungan dengan klien. Menciptakan hubungan yang baik antara konselor dengan klien merupakan langkah awal keberhasilan konseling. Hubungan baik dengan klien sangat penting. Langkah-langkah dalam menciptakan hubungan yang baik dengan klien antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menerima klien secara ikhlas. Yang kedua, menumbuhkan kepercayaan klien. Yang ketiga, mewujudkan keterbukaan diri. Keterbukaan klien antara lain dengan perkataan, yang pertama itu ada, saya berharap kamu dapat mengemukakan keadaan yang sebenarnya. Dan yang kedua, saya mengharapkan kamu dapat mengatakan apa adanya agar pertemuan kita ini bermanfaat. Yang terakhir ada teknik hubungan antara konselor dengan klien. Yang pertama ada teknik rapport. Teknik yang digunakan untuk mencapai rapport antara lain melalui yang pertama itu ada pemberian salam, yang kedua menetapkan topik pembicaraan yang sesuai, yang ketiga susunan ruang konseling, dan yang keempat itu ada sikap yang ditandai dengan kehangatan emosi, realisasi tujuan bersama, dan menjamin kerahasiaan klien. Selanjutnya yang B, refleksi perasaan. Yang ketiga ada teknik penerimaan. Yang keempat ada teknik menstrukturkan. Yang kelima, diam sebagai suatu teknik. Selanjutnya keenam, teknik memimpin. Itu menunjukkan keadaan di mana konselor berada di depan atau di samping pikiran klien. Yang ketujuh ada memberikan jaminan. Dan yang kedelapan, keterampilan mengakhiri. Mengakhiri wawancara dapat kita lakukan sebagai berikut. Ya, yang pertama itu ada mengatakan bahwa waktu telah habis. Yang kedua, merangkum isi pembicaraan. Yang ketiga, menunjukkan kepada pertemuan yang akan datang. Yang keempat, berdiri. Yang kelima, isyarat gerak tangan. Yang keenam, menunjukkan catatan-catatan singkat. Dan yang terakhir itu memberikan tugas tertentu. Mungkin demikian saja hasil materi dari makalah saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.